Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, izinkan Al-Fakir pada konten kali ini untuk mutolaah kitab Mizanul Kubro. Kitab Mizanul Kubro adalah kitab yang dikarang dan ditulis oleh seorang ulama besar yang masyhur yang dikenal dengan nama Imam Sa'roni. Tapi nama beliau yang asli adalah Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Al-Ansori As-Syafi'i. Beliau adalah bermadzhab Syafi'i Al-Misri Al-Ma'ruf bi Sa'roni, yang ma'ruf dikenal dengan nama Imam Sa'roni. Ini kitabnya Mizanul Kubro. Kitab ini sangat masyhur dan terkenal. Kitab ini sering dijadikan rujukan para santri-santri di pondok pesantren di dalam kajian-kajian fikih, di dalam kajian mencari takbir ataupun ibarat, dalam menjawab persoalan-persoalan atau problematika yang terjadi di masyarakat. Pada halaman yang ke-34, Al-Fakir akan membacakan tentang atau perihal pentingnya kita bermadhab. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang ini banyak sekali bermunculan kelompok-kelompok atau sebagian orang mengklaim ataupun menyatakan bahwa tidak perlu lagi kita bermadhab, tidak perlu lagi kita menggunakan pendapat-pendapat ulama, karena sudah ada Al-Quran dan Sunnah, sudah ada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Maka kita ambil saja sumber hukum itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang sangat mukhti, ya, sangat keliru, dan kita harus berhati-hati dengan kelompok-kelompok ini. Akan tetapi terlepas dari masalah itu sudah banyak dikomentari dan dijawab dan diberikan penjelasan oleh para ulama-ulama yang ahli dalam bidang itu, ya. Tetapi Al-Fakir tidak akan membahas panjang lebar mengenai kelompok ini. Akan tetapi izinkan Al-Fakir untuk membacakan pendapat ulama ataupun warning, peringatan, ya, dari seorang ulama besar yaitu Imam Sa'roni mengenai pentingnya bermadhab, apalagi bagi orang-orang awam seperti kita. Maksudnya orang awam seperti apa? Karena kita tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri, melakukan istiqra sendiri. Istiqra adalah penelitian hukum, ya, dari persoalan-persoalan, kemudian melakukan ijtihad, bersungguh-sungguh dalam mencari dalil. Karena kita tidak mumpuni dalam hal itu. Makanya kita mau ikut siapa? Dalam kita memahami Al-Quran, memahami teks hadis, teks Al-Quran, tentu kita butuh panduan dan bimbingan para ulama, ya. Dalam hal ini tentu ada madzhabul arba'ah, yaitu madzhab 4 yang sudah konsensus diakui oleh dunia sebagai rujukan kaum muslimin umat Islam di seluruh dunia. Ya, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, dan ada Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam halaman 34, qala al-mu'allif, telah berkata al-mu'allif, wa kana sayyidi Ali al-Khawas rahimahullah ta'ala idza sa'alahu insanu 'anit taqayyudi bi madzhabin muayyanin al-ana hal huwa wajibun amla. Suatu ketika Sayyid Ali Al-Khawas ini ditanya oleh seseorang perihal di masa sekarang ini, di zaman sekarang ini, apakah kita masih penting atau perlu atau kita wajib atau tidak untuk mengikuti salah satu mazhab tertentu di antara beberapa mazhab, ya. Di antaranya mungkin yang sudah terkenal adalah madzhabul arba'ah, mazhab 4 ini. Kemudian orang ini bertanya kepada Said Ali Al-Khawas. Kemudian dijawab oleh beliau, yaqulu lahu yajibu alaika at-taqitu bi madzhabin madumtu lam tasila ila suhudi aini syariati al-ula khaufan minal wuqu'i fi dolali wa alaihi amalun nasi al-yauma. Jadi jawaban beliau, wajib bagimu, ya, karena ini sedang berbicara dua orang, wajib bagimu untuk at-taqid, untuk mengikuti, untuk berpegang teguh kepada bimadhabin, kepada salah satu madhab, ya. Matum tulam tasila ila sudi aini syariati, selama kamu belum sampai kepada kemampuan untuk memahami syariah atau mengerti tentang hukum-hukum syariah. Apabila khaufan minal wuqu'i fi dolal, karena ditakutkan terjatuh pada dolal, kepada kesesatan-kesesatan berpikir, kesesatan-kesesatan dan kesalahan dalam menyimpulkan dari teks ataupun redaksi daripada hadis dan Al-Quran dan juga hadis. Maka
agar kita tidak terjatuh pada kesesatan dan juga kesalahan, maka kita mengikuti madhab, mengikuti pendapat ulama mujtahid, ya. Wa alaihi amalun nasi al-yauma, dan sebaiknya dan bahkan sangat dianjurkan sekali bagi kalangan umat Islam, kaum muslimin pada umumnya di zaman sekarang ini untuk tetap bermadhab, ya. Jadi ini adalah pesan, salah satu pesan daripada Imam Sa'roni, bahwa menunjukkan bahwa padahal Imam Sa'roni ini adalah ulama-ulama di masa, termasuk ulama salaf, ya, bahwa beliau sendiri sudah hidup di masa berapa, ya, saya kurang tahu di sini, belum saya baca. Tetapi yang jelas pengarang kitab ini sudah memberikan anjuran ataupun instruksi ataupun memberikan warning tentang bahayanya tidak bermadhab. Tetap harus bermadhab bagi orang-orang awam seperti kita, karena di dalam memahami teks-teks Al-Quran dan juga Sunnah itu tidak hanya cukup kita bisa berbahasa Arab, tidak cukup kita bisa membaca Al-Quran, kemudian mengetahui arti-arti daripada Al-Quran ataupun hadis, tidak cukup dengan itu. Tetapi ada beberapa disiplin ilmu yang harus dipelajari dan harus dikuasai untuk bisa mengambil kesimpulan dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentu itu pun juga tidak bisa secara mutlak, ya, karena wallahu alam, karena belum tentu apa yang diistihadkan itu juga sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah dan Rasulullah. Tetapi paling tidak di dalam memahami Al-Quran, memahami teks-teks Al-Quran atau teks-teks hadis itu kita tetap harus atas petunjuk dan juga atas petunjuk daripada para ulama. Demikian, semoga ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada kesalahan baik segi bacaan ataupun dari segi tarkib ataupun makna, mohon dimaafkan karena kejahilan dan kefakiran al-fakir. Semoga kita semua diberikan Allah SWT istiqomah dalam kebaikan dan tetap belajar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bi daraini amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah wa ardhah, pada halaman yang ke-17 di dalam bab atau faslun fi bayani wujubi taklidi liman laisa lahu ahliyatul istihadi. Di dalam keterangan tentang wajibnya bertaklid bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian beristihad. Qala al-muallif, pengarang kitab ini, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, yajibu inda jumhuril ulama'i al-muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihadil mutlaqi wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al-mu'tabirati fil istihadi taqlidu qaulil mustahidina wal akhdhu bi fatwahum. Al-mu'allif mengatakan wajib menurut pendapat jumhurul ulama bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian melakukan istihad mutlak, meskipun seseorang tersebut sudah memiliki sebagian ilmu di dalam urusan istihad, maka tetap berkewajiban bertaklid, sebaiknya bertaklid mengikuti kaul-kaul atau pendapat-pendapat ulama mustahidin dan mengambil fatwa-fatwanya. Tujuannya apa? Liyahruja'an uhdati taklifi bitaklidi ayyahum sa'a, agar bisa terlepas dari ikatan kewajiban di dalam bertaklid kepada ayyahum sa'a, kepada ulama mustahid yang dia inginkan. Liqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu padha takono sapa sira kabeh ahla dzikri ing ahli ilmu ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha ngerteni sapa sira kabeh.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. An-Nahl. Di dalam ayat ini fa'auja basu'ala, Allah mewajibkan untuk bertanya alaman lam ya'lam dalik, bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan ya di dalam masalah keilmuan, agar bertanya kepada ahli ilmu. Wadhalika itu menjadi isyarah menunjukkan bahwa maksudnya adalah taklidun li alimin, agar bertaklid atau mengikuti pendapat-pendapat orang alim. Wa huwa amun likulil muhattabin, dan ayat di atas itu adalah ayat yang masih memiliki makna umum bagi setiap orang siapapun itu. Demikian, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab.